Tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang dosa besar yang ke-15, yaitu kesombongan. Tadi kita sebutkan bahwa sombong terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gomtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia dari kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Dan yang kedua yaitu batarul haq, sombong terhadap kebenaran, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran was sunnah. Maka kedua kesombongan ini merupakan perangainya iblis. 6 jamaah sekalian, ketika kita mendengar sifat sombong, maka di sana juga ada sifat yang sama-sama tercela, yaitu ujub. Iya. Kalau sombong itu tadi merendahkan manusia dengan kelebihan yang dia miliki. Dan setiap orang yang sombong pasti dia ujub. Tapi tidak semua orang yang ujub sombong. Apa itu ujub? Ujub, ya, itu dia merasa dirinya punya peran dalam keberhasilannya. Jadi merasa memiliki peran dalam keberhasilannya semata-mata karena dirinya sendiri. Ya. Sehingga ujub ini adalah hal yang mengantarkan seseorang ya kepada kesombongan. Jadi misalnya harta yang dia miliki, dia merasa itu hasil jerih payahnya sendiri, hasil usahanya sendiri. Ini namanya ujub. Jadi harta yang dia miliki itu hasil jerih payahnya sendiri. Dan ini seperti sifatnya siapa jemaah? Qarun. Ketika dimintai zakat darinya, dia merasa ini enggak ada ya sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa itu hasil jerih payahnya sendiri. Nah, ini namanya ujub. Ibadah, kadang orang itu juga bisa ujub dengan ibadahnya, ya, merasa paling hebat. Maka sifat ini, itu sifat ujub, bisa menghantarkan kepada kesombongan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mewujudkan ayat yang sering kita baca, yaitu dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, maka dia akan selamat dari dua sifat yang sangat tercela. Ya, Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Kalau orang mewujudkan kalimat ini, maka dia akan terbebas dari yang namanya sifat riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Seseorang yang mewujudkan kalimat ini, maka dia akan terbebas dari penyakit apa? Ujub. Iya. Artinya orang yang mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan ibadah, sholat, puasa, zakat, hadir di majelis ilmu lillahi ta'ala, karena memang dia ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, yang ini menjadi cita-cita orang-orang yang beriman, maka insya Allah dia akan terbebas dari yang namanya riya. Iya. Wa iyyaka nasta'in, ketika dia menyandarkan segala sesuatu yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal keberhasilan dia dalam mencari rizki, keberhasilan dia dalam belajar, keberhasilan dia dalam mencari ilmu, beribadah, maka dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala sesuatu yang dia
berhasil di dalamnya semata-mata ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bisa jadi orang itu masuk neraka karena kebaikan yang dia lakukan, karena amalan yang dia lakukan, dan bisa jadi orang itu masuk surga karena dosa yang dia lakukan. Lah kok bisa? Naam, orang itu masuk neraka karena kebaikan yang dilakukan, di mana dia merasa ujub, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kokoh manhajnya, merasa paling ya benar, sombong dia. Ya, maka orang seperti ini bukan mendapatkan pahala, tapi justru dia akan diceburkan ke dalam neraka. Salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan seseorang: suhun muto, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i nafsahu. Seorang yang menuruti hawa nafsunya, bakhil yang dia ikuti, dan merasa hebat dengan apa yang dia miliki. Itulah ujub, merasa dirinya memiliki peran, ya, atau merasa dirinya punya peran dalam keberhasilan dia, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub menghantarkan sifat apa? Sombong. Sehingga orang yang sombong udah pasti ujub. Tapi tidak semua orang yang ujub itu dia sombong. Nah, jadi ini 2 sifat yang tercela yang harus kita tinggalkan, berusaha membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit tersebut. Dan sebaliknya jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk memiliki sifat sebaliknya, lawan dari sombong, yaitu tawadu. Tawadu, rendah hati, yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan mereka yang tawadu. Man tarakal libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu Allahu min ayyi hulil iman sya'a yalbasuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan, tawadu karena Allah, padahal dia mampu untuk membeli barang-barang mewah, dia mampu untuk membeli itu, dia mampu untuk beli sepeda yang harganya 50 juta, 100 juta, tapi dia membelinya yang sekiranya dia butuhkan, yang mungkin 5 juta, 6 juta. Dia mampu untuk membeli jam yang harganya ratusan juta, tapi dia lebih memilih beli jam yang harganya 100-200 ribu. Dia mampu semuanya, tapi dia tinggalkan itu karena Allah. Ya, maka orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di tengah-tengah seluruh manusia, dan Allah akan memberikan pilihan kepadanya untuk dipakaikan pakaian keimanan. Nah, jadi ini keutamaan tentang tawadu. Dan tawadu adalah sifat yang selalu menghiasi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah orang yang tawadu. Beliau memiliki banyak kelebihan. Ya, beliau sudah dijamin masuk surga, terbebas dari api neraka. Beliau juga diberikan banyak mukjizat, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau juga dijadikan sebagai hamba Allah yang cerdas. Tetapi subhanallah, beliau itu tawadu. Enggak pernah beliau menyombongkan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Allah sebutkan tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW dalam surat As-Su'ara ayat 215. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Nah, di antara bukti tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tetap melakukan musyawarah. Beliau tetap melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam segala hal, dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan. Seperti misalnya dalam perang Uhud,
Padahal ya beliau menjadi seorang panglima, menjadi pemimpin, bebas untuk menetapkan kebijakan. Udah, kita tetap bertahan di dalam kota Madinah. Dan memang itulah pendapat Nabi. Ya. Ketika terjadi musyawarah, Nabi memiliki pendapat kita tetap bertahan di dalam kota. Diikuti oleh sahabat Abu Bakar. Pokoknya kebanyakan sahabat-sahabat yang agak tua berpendapat seperti ini. Ternyata sahabat-sahabat yang lainnya yang masih muda-muda, yang semangatnya masih menggebu-gebu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kita hadapi mereka. Kita harus keluar dari Madinah, kita hadapi mereka di area Uhud. Lihat di sini. Ternyata ternyata yang memiliki pendapat ini banyak. Dan Nabi pun mengikuti pendapat sahabat yang memilih untuk menghadapi musuh. Ya, beliau tidak mengatakan kalian harus ikuti aku, tapi beliau tetap memilih apa yang menjadi hasil musyawarah. Tawadhu Nabi SAW. Ya, akhirnya Nabi pun langsung memakai baju besi dan berangkat 1000 orang. Ya, ternyata di tengah jalan ada sebagian pasukan yang membelot, tidak jadi ikut berperang. Berapa? 300. Sehingga yang ikut berperang hanya 700. Nah, dan ternyata dari hasil musyawarah tersebut pada perang Uhud ini kaum muslimin kalah atau menang? Kalah. Kaum muslimin kalah. Lihat di sini. Ya. Ketika kaum muslimin kalah, jamaah sekalian, Rasulullah SAW tidak menyalahkan mereka, tidak menyalahkan sahabat-sahabat yang punya pendapat untuk maju menghadapi mereka. Rasul tidak mengatakan dan tidak mengungkit-ungkit di majlis gara-gara entes itu. Enggak mengatakan seperti itu, jamaah sekalian. Lihat di sini tawaduknya Nabi SAW. Beliau sudah, yang sudah terjadi ya sudah, tidak diungkit-ungkit lagi. Allah lah yang menegur. Ya, dan itu pun tidak ada sangkut pautnya dengan hasil musyawarah tadi. Ya Allah ungkit, kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Nabi SAW. Yaitu ketika mereka diperintahkan untuk tetap bertahan di Jabar Rumah, tapi mereka turun. Itu yang diungkit oleh Allah. Nabi tidak mengungkit hasil musyawarah tadi. Subhanallah, ini tawaduknya Nabi SAW. Walaupun dia adalah orang yang cerdas, pemimpin, panglima perang, tapi beliau ya tetap mengikuti pendapat yang terbanyak. Demikian pula kita, kalau kita sebagai seorang pemimpin, bos, ketua, maka jangan hanya kita mengandalkan buah dari pikiran kita, berusaha untuk musyawarah, ya, dan juga berlapang dada dari hasil musyawarah. Jangan kita berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi buah pikiran kita. Nah, dan masih banyak contoh-contoh tawaduk Nabi SAW. Ya, kalau kita sebutkan perlu ada majlis tersendiri, ya, yang pada intinya hendaknya semakin kita sering menghadiri majlis-majlis ilmu, semakin banyak catatan di buku tulis kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka hendaklah semakin kita tawadu. Ya, jangan sampai hidayah, ilmu yang kita miliki membuat orang itu lari dari kita karena akhlak yang buruk dari lisan maupun dari perbuatan kita. Karena hakikat kita belajar adalah agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meremehkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Biarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kita dengar, jangan kita merasa itu mulu yang ditanya, ya. Atau mungkin ketika seorang ustadz ada pertanyaan seperti itu, langsung dia robek, ini orang baru ngaji nih. Enggak boleh seperti itu, jamaah sekalian. Ya. Jadi hakikat orang yang berilmu adalah semakin dia tawadu. Seperti pepatah, orang yang berilmu itu harus seperti padi. Yang mana padi semakin banyak padinya, maka dia semakin apa? Merunduk. Demikian pula kita
ya semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka hendaklah kita tawadu dengan apa yang kita miliki. Nah, kita baca beberapa pertanyaan. Ketika mau berangkat sholat Jumat, apakah harus mandi junub? Tapi gimana kalau tidak berhubungan pagi itu? Ya, mandi pada hari Jumat jamaah sekalian, ini sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagaimana hadis Nabi, ghuslul Jum'ati wajib. Mandi untuk sholat Jumat adalah wajib. Jadi harus dibedakan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Walaupun di pagi hari dia tidak junub, tidak berhubungan, tetap dia wajib mandi Jumat. Jadi mandinya itu bukan karena berhubungan, tapi mandi untuk sholat Jumat. Iya. Kalau dia berhubungan juga, berarti mandinya berapa kali? Tetap 1 kali. Iya, tetap 1 kali. Jadi intinya mandi untuk sholat Jumat adalah wajib. Tetapi ini bukan menjadi syarat sah sholat Jumat. Maksudnya walaupun dia tidak mandi, tetap sholat Jumatnya itu apa? Sah. Ya. Adapun mandinya kapan? Mandinya itu bisa dilakukan ba'da subuh. Enggak harus jam 11, jam 10, pagi-pagi juga boleh. Sebelum kita berangkat kantor, berangkat kerja, kita niatkan mandi untuk sholat Jumat. Apa perbedaan akhlak dan adab? Sama. Akhlak dan adab itu maknanya sama ya. Nah, adapun secara detail saya belum mendapatkan perbedaannya, ya. Dan mungkin yang saya pahami, akhlak itu bersifat lebih umum. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sama manusia. Kalau adab itu lebih khusus berkaitan dengan etika. Adab ketika makan, adab ketika minum, ya, adab saat safar. Itu mungkin yang saya pahami. Dan kitab yang paling bagus untuk mempelajari adab dan akhlak diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang isinya itu tentang akhlak, ya, amalan-amalan hati. Adapun adab yang kitab yang bahas masalah adab, adab makan, adab minum, adab tidur, itu ada bagus banget kitab Kitabul Adab li Syekh Abdul Aziz As-Sulhub. Ya, As-Sulhub itu ada, kalau nggak salah udah ada terjemahnya. Ya, itu bagus untuk dijadikan kajian rutin. Iya. Jadi selain kita memperdalam masalah akidah, juga kita harus mempelajari masalah apa? Adab. Nah, jangan sampai udah ngaji bertahun-tahun, tapi adab makan saja nggak tahu. Adab dalam bermuamalah tidak tahu. Iya. Nah, karena orang itu dilihat dari akhlaknya. Ada obat riak. Riak, penyakit hati. Riak kali ya. Riak, penyakit hati. Dan apa perbedaan sombong? Riak, ujub, takabur. Sombong tadi sudah kita sebutkan, ya, dia angkuh merendahkan manusia dengan kelebihan yang dia miliki. Ujub, ya, dia merasa dirinya itu memiliki peran dalam keberhasilannya, padahal pada hakikatnya dia berhasil dari Allah Subhanahu wa taala. Ria itu pamer. Jadi mengerjakan suatu ibadah tujuannya untuk dilihat oleh manusia, ingin dipuji dan yang lainnya. Nah, bila seorang istri mempunyai salah pada suami, tapi suami tidak tahu, apakah istri harus bilang ke suami tentang kesalahannya, tapi resiko suami akan marah dan hubungan keluarga akan retak? Apa istri hanya bertaubat pada Allah dan memperbaiki diri menjadi istri yang baik dan menutupi kesalahannya, dosa yang lalu? Mohon nasihat Ustaz, terima kasih. Nah, ya, tentunya kesalahannya itu dilihat
dalam hal apa, ya. Jika memang itu akan menimbulkan madarat yang besar terhadap keluarganya sehingga menghilangkan keharmonisan dalam keluarganya, maka cukup dia bertobat dengan taubat nasuha, tidak untuk mengulangi lagi, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan tersebut. Yang penting dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Oke, di sini kan masih umum pertanyaannya, ya, tidak disebutkan apa bentuk kesalahannya. Jadi intinya, jika menimbang kalau dia terus terang niat akan terjadi madarat yang lebih besar, maka ya cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sikap majikan tidak adil pada orang yang kerja di rumahnya, 2 orang masih saudaranya diberikan lebih makanan dan gajinya, sebaliknya 2 orang lain tidak disamakan pemberian sesuatu apapun dan gajinya? Bagaimana sikap majikan itu padahal rajin sholat dan puasa, tapi sikap tidak adil itu membuat kecewa, ya, 2 pekerja itu? Mohon pencerahan dari Ustadz, karena tidak nyaman bekerja, apa harus keluar? Terima kasih. Iya, maka saran saya bagi dia yang posisinya itu terzolimi, maka bersabar, ya, bersabar melihat orang-orang di luar sana, yang mana banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, ya, yang membutuhkan pekerjaan. Makanya, ya, kalau masih dapat gaji, ya, masih diberikan hak-haknya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kecuali kalau memang yang bertanya ini itu tidak diberikan hak-haknya, ya, maka ini bentuk kezaliman. Matul goni zulmun, misalnya gajinya dikurangi atau mungkin tidak diberikan, ya, maka majikannya lah yang berdosa, ya. Tapi kalau dia masih dapat gaji, ya, kemudian ya mungkin karena saudaranya mendapatkan lebih, yaitu hak-hak dia, ya. Jadi harus kita perhatikan dan bedakan antara yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi pilihan dari majikannya tersebut. Ya, kadang dia melihat karena itu adalah saudaranya, sedangkan berbuat baik kepada saudara sendiri itu lebih ditekankan. Makanya Nabi SAW menyebutkan sedekah kepada kerabat dekat itu lebih utama daripada kepada yang lain, ya. Bersedekah kepada kerabat dekat itu pahalanya 2. Selain dia mendapatkan pahala silaturahim, dan yang kedua dia juga mendapatkan pahala apa? Sedekah. Jadi intinya, kalau selagi masih ditunaikan hak-hak, ya, maka ya tetap antum bersabar di situ. Lihat di luar sana orang butuh pekerjaan, apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Nah, bagaimana kalau tinggal di lingkungan tetangga yang kurang baik, dekat musola tapi banyak yang tidak mau sholat jamaah, dan tetangga yang apakah harus bertahan dengan sikap baik pada mereka atau pindah dari lingkungan tersebut? Ya, tetap bersabar jamaah sekalian. Kalau memang ini yang pertama adalah kita berdakwah untuk mereka, ya, karena tentunya ini adalah ujian yang pahalanya lebih besar. Tapi kalau itu sangat mengganggu, ya, dalam beribadah, kemudian juga kita tidak bisa menegakkan syariat dengan baik, maka hendaklah kita hijrah, ya, hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dan juga apabila dia tidak tenang dalam menjalankan ibadah, banyak gangguan, maka silahkan dia untuk hijrah. Demikian jamaah sekalian, semoga kajian kita bermanfaat dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sifat tawadhu, ya, dan terhindar dari sifat sombong yang tadi sudah kita sebutkan, sifat yang sangat berbahaya.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.